eh, shock pasti pertama, karena kan kayak emang kapan buat begituannya gitu, rasanya kayak nggak pernah gitu kan. Tapi namanya kita seyakin-yakinnya kita nggak pernah begitu juga kan, tetap rasanya kayak shock dulu pertama lihat gambarnya, karena memang kalau dari face-nya tuh ada sedikit mirip-mirip gitu kan, angle-angle tertentu. Cuman pas begitu makin diginiin berapa detik kemudian kayak ya nggak mungkin lah, ini apaan gitu, kayak udah tahu ini pasti ada yang berniat kurang baik gitu ke aku. Cuman kan gimana pun caranya, maksudnya kan gimana pun kan ini hal yang tidak mengenakan, dan maksudnya bukan kayak sekedar cuman kayak dibully-bully biasa, digosip-gosipin biasa gitu. Jadi sedikit terganggu, bukan sedikit sih, banyak terganggu secara mental pasti. Karena kan walaupun memang itu bukan saya, tapi disangkut-sangkutinnya ke saya, jadinya kan mencemarkan nama baik gitu. Terus juga yang pasti berdampak banyak banget ke kepercayaan dirian saya pasti, segala macem gitu. Apalagi kan kalau ngelihat stigma orang-orang, rasanya kan baru divorce segala macam, istilahnya kasarnya canda gitu ya. Terus kalau misalnya dengar berita gitu kan pasti kayak berapa puluh persen dari orang di sana kan pasti langsung tanpa mencari tahu kebenarannya udah aja pasti langsung wah ya tuh dia dasar gitu, pasti gitu. Jadi merugikan saya sekali gitu, banyak banget. Jadi ya sangat perlu konfirmasi dari saya kayak gini sih untuk bisa meluruskan semuanya. Kayaknya juga saya udah konsultasi juga, udah ngobrol-ngobrol juga baiknya gimana. Kayaknya kita mau kali ini, yang biasanya aku selalu diem juga kan kalau mau cuman sekedar dibully-bully yang aneh-aneh gitu, aku kan udah aja diem aja. Tapi kalau udah begini, udah mengganggu, kayaknya memang mau ambil jalur hukum aja deh habis ini. Enggak ya, awalnya mah aku enggak. Terus pas pulang udah aku olahraga sama mama, dia juga udah baru deh di jalan mulai berasa tuh sedihnya, nangis. Karena teman-teman tuh nanya-nanya, ada yang bentuknya kan kadang-kadang nggak semua orang pintar berbahasa ya. Ada temen yang ngasih semangat, ada yang sabar ya, ada yang nanya, "Mak, gua deg-degan nih, itu lu bukan kan sebel ya?" Ya bukan lah gitu rasanya. Saya pertama sebelum saya tahu juga lihat dia lagi ngobrol sama saya. Kok kalimat pertanyaannya meragukan gitu rasanya, jadi sedih gitu, jadi nangis deh. Iya, lihat dia ngobrol sama manajer, ini ada apa sih ngobrol? Serius pisan. Iya, serius banget sih, saya jadi penasaran. Tar kita. Iya, soalnya kan kalau kayak gitu diomonginnya salah-salah, takut salah penyampaian, salah pengertian gitu. Tapi kalau sedih pasti sedih dari awal tuh, nggak langsung nangis mungkin juga karena kamu langsung tenangin ya. Soalnya udah nggak apa-apa, emang orang ada aja yang berbuat gak baik sama Ya, kita. di dunia ini kan gitu. pasti kan ada orang yang like and dislike gitu aja. Kan nggak semua orang kita bisa nyenengin hati semua orang, nggak semua orang juga suka sama kita. Iya, that's Bukan Gisel videonya, sama sekali dari pertama lihat juga udah tahu ini bukan, pasti. Sempet males buka juga untuk berapa jam ke depannya ya. Kayak aku taunya dari sore sampai malam tuh aku nggak buka, karena aku tuh itu bukan aku gitu, nggak mau buka. Aku ngeliat gitu kan geli ya, gimana gitu. Jadi udah pasti tahu ini bukan saya, nggak mungkin. Udah ngomong ke semua orang terdekat juga nggak mungkin ini bukan saya. Terus juga memastikan dari maksudnya kayak gimana ya, tapi kan gimana pun kayak penasaran emang segimananya sih kok orang-orang sampai mikir itu saya beneran gitu kan. Jadi penasaran emang semirip apa gitu. Akhirnya lihat juga sekilasan gitu, langsung lihat pertama aja langsung tahu ini bukan saya, ini bukan ini. Tapi orang-orang teh kok jahat banget ya gitu, bisa nyamainnya ke aku gitu. Tapi ya bener juga kalau dipikir-pikir, orang kan nggak pernah tahu, maksudnya kan orang nggak tahu juga. Jadi ya yang tahu itu kan paling cuma saya, kerabat-kerabat deket doang ya, kalau yang emang hafal gitu. Jadi ya udah. Terus apalagi ya, bagian wajah tuh emang mirip sih, tapi nggak sama kalau dilihat baik-baik. Cuman sekilas kayak oh dia malah nggak lihat ya, kamu nggak ngeliat ya videonya sampai sekarang. biasa lah, kan banyak orang yang itu mirip dia, Iya. gitu. Hal-hal kayak saya gitu. juga banyak yang bilang mirip.
Iya, maksudnya aku juga secara gini aja yang di sini teman-teman sendiri ada yang mirip si A, si B, si C, sama sahabat aku aja aku mirip. Terus apalagi namanya muka Cina-Cina begini di dunia ini kayak banyak banget gitu yang emang serupa, tapi nggak sama. Terus begitu ngeliat juga videonya kan blur, jadi kayak ya wajar sih kalau orang mungkin nyangka yang jahat kan yang jahat itu kan yang nyatuin fotonya sama capturean itu sama fotoku sehingga dan ditulisin tulisan viral sehingga apa namanya ya membuat orang berasumsi bahwa itu adalah saya, itu kan yang jahat gitu. Gimana, saya kan begini apa adanya, dari dulu saya juga begini. Saya bilang saya hanya sial aja karena orang ada yang mirip dan segala macam, terus dibikin ya banyak juga kali yang bagaimana bentukannya sebaik apa juga berpenampilan atau segala macam, kalau pas lagi kena begini kena aja. Kebetulan saya public figure ya, jadi kena beginian ya saya rasa wajar aja. Dan setelah ini tidak ada yang perlu saya rubah dari kehidupan saya. Yang gimana, janda kandung janda, masa harus dipaksa langsung kawin biar nggak kena berita beginian. Terus mau apa lagi, untuk pakaian juga saya rasa selama ini saya cukup tahu menempatkan diri gitu untuk pergi pakai apa kemana gitu. Wajar, banyak juga orang yang lebih parah-parah lagi berpakaian gak karu-karuan, gak ada videonya begitu di apa orang, di fitnah orang juga banyak gitu yang emang pakaian sehari-harinya lebih serem dari saya tapi nggak ada di fitnah begini, ada. Jadi setelah ini ya saya akan tetap jadi diri saya sendiri aja. Mengenai pikiran orang ke saya ya terserah lah gitu, yang penting saya udah bertindak apa yang mesti saya lakukan. Ya akhirnya pertamanya sih nggak langsung kepikiran ke sana karena emang aku tuh orangnya juga nggak mau ribet, nggak mau repot, nggak mau rame-rame. Tapi diam-diam kok ternyata aku sedih gitu, maksudnya dampaknya lumayan besar kali ini dibanding cuman gosip-gosip biasa-biasa. Karena kalau misalnya diomongin aku kan biasanya ngapain ya udahlah ya gitu, tapi kalau ini kan bukan saya beneran gitu, ini kan fitnah bentuknya gitu. Iya, jadi setenang-tenangnya aku menghadapi juga ternyata kok sedih ya gitu sampai di fitnah segininya ya gitu. Jadinya aku ngobrol-ngobrol sama mama juga, dia juga terus sempat oh ini sih gara-gara papanya Gepi juga bilang ini sih bisa kena undang-undang juga kayaknya, coba ngomong sama Bang Sandi Arifin kan temen juga. Akhirnya langsung kontak Bang Sandi malamnya, terus diobrolin lanjut di pagi hari tadi. Jadi fix kita mau buat laporan di hari Jumat besok untuk nyari juga orangnya yang kira-kira ngegabungin siapa, kalau bisa ketemu, kalau enggak minimal yang ikut mencemarkan berita hoax, berarti yang repost semua yang posting, semua yang nyebar linknya juga bisa kita kenain untuk pencemaran nama baik, berita hoax, gitu deh pokoknya, berita yang nggak benar gitu. Ya setengahnya dengan begitu mudah-mudahan bisa aku lebih tenang juga kan, lebih orang-orang juga lebih takut gitu jadinya untuk ngutik-ngutik orang-orang lain lagi gitu, bukan untuk aku doang tapi mungkin buat siapapun ke depannya supaya nggak jadi korban yang suruh pakai begini. Entahnya kan buta ya, nggak sekolah begitu-begituan, aku lulus juga nggak kuliah ya, jadi kan pengen tahu bisa nggak nih dipermasalahin kayak begini. Selama ini kan cuma berita-berita orang lewat doang, nggak pernah aku resapi, jadi kan pengen tahu apakah kira-kira kayak gini bisa nangkepin siapa gitu. Soalnya sebenarnya gemes banget, tapi kan nggak tahu orangnya itu kan jauh banget, dimana kita nggak ngerti siapa yang bikin awal mulanya. Tapi ternyata nggak usah yang bikin, yang ikut nyebarin juga bisa kena. Ya aku sih sedikit banyak ya udahlah, mana aja lah sini, kesel banget rasanya. Tahu juga dari mana-mana. Marah juga, sama lah, maksudnya sebel lah, semua juga sebel, mama aku juga sebel, Izin juga sebel ya gitu. Cuman ya udahlah, kat manajer aku, terus ada kakak sepupuku yang cewek yang emang sering, yang deket banget lah, yang emang sering bareng aku banget gitu. Jadi dari mereka dulu baru aku pelan-pelan, begitu aku tahu kasih tahu dia pelan-pelan, karena kan
tetap gimana pun kita kan nggak tahu reaksinya, cuman dia juga dari pertama udah tahu dan yakin pasti bukan aku yang ada di video itu, karena dia tahu aku nggak mungkin buat begitu, jadi ya udah. Dengerin, jadi pendengar yang baik guys. Ya, kita pun juga sama lah, kalau kita lagi bete, lagi sedih banget, lagi stres, pasti kan kita mau dengerin, ditenangin, disayangin. Ya itu sih pas pertama kali denger dari mulut dia berita ini, aku langsung kayak dia kaget, pasti kaget, cuman nggak yang apa ya, Reaksinya untuk reaksi positif ya, iya, untuk jadi kayak menenangkan. dia pasti kan juga shock juga gitu loh dengar berita ini. Yang lucu mama aku telepon kan, telepon nih, aku udah tahu nih pasti nanyain nih, telepon apa ma, bukan Sela itu. Loh ini siapa kalau bukan Sela? dia ternyata mau nanyain hal lain. Terus habis gitu apa udah ketemu terus kita udah cerita, dia bilang apa nggak bisa itu dijelasin di depan wartawan, ininya bukan kamu, ininya bukan ini kamu. Ya ngapain juga, mah dari pertama juga udah pasti tahu bukan aku. Iya juga ya, cuman ya namanya ibu ya kan, pasti dia sedih juga ngelihat aku begini gitu. Jadi ya mungkin dia pengen banget untuk meyakinkan orang-orang gitu kan, kalau anaknya nggak mungkin begitu gitu. Cuma lucu aja cara ngomongnya. Kerugiannya secara mental sih, psikologi ya, rusak banget, nama baik semuanya. Gak bisa dijelasin ya pakai kata-kata, lumayan ya pokoknya geli lah gitu. Even sampai sekarang kan aku ngumpulin semua capturean yang orang-orang yang ikut nyebarin itu. Setiap aku kumpulin juga dan aku forward ke Bang Sandi juga, ngelihat fotonya juga geli lagi gitu, walaupun itu bukan aku jelas-jelas, tapi geli kan gitu karena posenya gitu, terus sebelahnya fotoku yang beneran gitu. Jadi dari situ aja udah nggak enak gitu, gimana pandangan orang tentang aku gitu, pasti mereka merasuk banget ke hati kali. Nah, udah setengah depresi kali mas. Iya, udah syukur masih bisa ngomong begini. Ini baru hari pertama sih ya, setelah orang-orang lebih viral dari kemarin. Ya aku sih tadi tetap pergi ke tempat olahraga, tetap kayak biasa. Orang-orang juga mungkin karena itu inner circle juga ya, support, semuanya udah yakin dan pasti nggak ada yang ngeraguin juga, semuanya malah ngasih semangat, sabar, sana ke polisi deh, sana juga gemes pada begitu rata-rata. Cuman kalau aku mau banget gini ya baru tadi sih ya lumayan sih ya, walaupun jelas-jelas aku tahu dan PD itu bukan aku, tapi tetap aja gitu, kadang kita kan nggak tahu apa yang di otak orang ya, agak males sih ngeliat mata orang gitu. Pokoknya ya buat semuanya hati-hati untuk kayak gini-gini tuh, dampaknya tuh nggak main-main. Mungkin awalnya iseng atau apa, untuk keperluan apa aku nggak ngerti, tapi untuk memfitnah seseorang, untuk disanding-sandingin sama sesuatu konten yang nggak baik yang mungkin bisa merusak citra dan namanya, ya janganlah gitu. Orang itu kan punya kehidupannya sendiri ya, punya orang-orang terdekatnya juga yang perlu dijaga ininya gitu, perasaannya. Kalau hal kayak gini sudah cukup merugikan, seperti kayak saya gini nggak terima, nanti juga bisa berbalik kalau mau cari atau apa, akhirnya dimasukin jalur hukum dan segala macam kan, kena juga gitu ujung-ujungnya. Bukan untuk ke saya doang, tapi untuk ke semuanya lah, supaya nggak dirugikan lagi gitu ya. Ya tapi susah ya. Dunia zaman sekarang emang udah makin aneh-aneh gitu ya. Saya ke bagian sosial aja mungkin mukanya agak gampang didapat ya, banyak gitu ya video-video begitu, muka-muka oriental begini ya. Jadi ya udahlah, pokoknya yang sekarang terjadi sama saya mau tindak lanjutin dengan tegas supaya ada efek jera dari pelakunya, supaya nggak merugikan orang lain lagi juga untuk kedepannya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.